Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniatul Komariah dengan NIM 2321011001040. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan Islam dan stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan Islam. Nah, pengertian pendidikan Islam ini, pendidikan Islam adalah proses pembentukan dan pengembangan manusia yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah membimbing individu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islam ini dapat dilaksanakan dalam berbagai lembaga, mulai dari keluarga, madrasah, pesantren, hingga universitas Islam, dan mencakup pendidikan formal, non-formal, dan informal. Beberapa pengertian pendidikan Islam menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Al-Nahlawi, pendidikan Islam ini berfungsi sebagai pengaturan bagi individu dan masyarakat agar dapat menjalankan ajaran Islam secara rasional dan menyeluruh, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Yang kedua yaitu menurut Dr. Burlian Somad, pendidikan Islam ini bertujuan untuk membentuk individu atau menjadi pribadi yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah serta mewujudkan tujuan ajarannya. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Muhammad Fadil Al-Jamali, yaitu pendidikan Islam ini mencakup upaya untuk mengembangkan, mendorong, dan mengajak peserta didik agar hidup lebih dinamis dengan berlandaskan pada nilai-nilai tinggi dan kehidupan yang mulia. Kemudian yang keempat yaitu menurut Ahmad Dr. Marimba, pendidikan Islam ini merupakan bimbingan atau arahan yang diberikan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan fisik dan spiritual peserta didik dengan tujuan membentuk kepribadian mereka yang utama. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Mustafa Al-Ghulayaini, pendidikan Islam ini merupakan proses menanamkan akhlak mulia dalam jiwa anak selama masa pertumbuhannya, serta menyiramnya dengan petunjuk dan nasihat. Serta juga akhlak tersebut akan menjadi salah satu kemampuan jiwa mereka yang pada akhirnya menghasilkan keutamaan, kebaikan, dan cinta untuk kontribusi pada kemanfaatan masyarakat dan tanah air. Selanjutnya yaitu menurut Ahmad Tafsir, pendidikan Islam ini merupakan bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada individu lainnya untuk mendukung perkembangan mereka secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini merupakan sistem yang membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas atau lapisan-lapisan sosial berdasarkan perbedaan dalam status, kekayaan, kekuasaan, atau hak istimewa. Stratifikasi sosial ini bersifat hierarkis, di mana kelompok-kelompok sosial tertentu memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber sosial, sumber daya dan peluang dibandingkan dengan kelompok lainnya. Dalam konteks Islam, meskipun ajaran Islam menekankan kesetaraan di hadapan Allah, stratifikasi sosial ini tetap terjadi dalam masyarakat Muslim. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, atau layanan sosial. Namun, pendidikan Islam memiliki potensi untuk mengatasi ketidakadilan ini dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan yang dapat membantu mereka memperbaiki status sosial mereka. Pendidikan Islam dan stratifikasi sosial ini memiliki hubungan yang kompleks. Di satu sisi, pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap individu itu memiliki akses yang sama terhadap peluang pendidikan dan peningkatan kualitas hidup. Namun, dalam praktiknya, stratifikasi sosial ini seringkali membatasi akses ke pendidikan berkualitas bagi kelompok-kelompok sosial tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan Islam untuk memainkan peran dalam mengatasi ketidakadilan sosial dan mendorong mobilitas sosial melalui akses pendidikan yang lebih merata bagi semua lapisan masyarakat. Pendidikan ini berkaitan dengan proses penyampaian pengetahuan, sikap, keyakinan, keterampilan, dan berbagai aspek perilaku lainnya. Kemudian pendidikan ini juga dipahami sebagai proses alih nilai yang memiliki 3 sasaran utama. Pertama,
Pendidikan bertujuan untuk membentuk individu yang seimbang dan kemampuan kognitif dan psikomotorik, serta afektif, sehingga menghasilkan kepribadian yang baik, nilai-nilai budaya yang luhur, dan sikap serta wawasan yang positif. Kedua, pendidikan juga berfungsi untuk mentransfer sistem nilai dengan implementasi dan proses pembinaan. Ketiga, pendidikan mendukung transformasi tata nilai yang relevan dengan industrialisasi dan penerapan teknologi, seperti penghargaan terhadap waktu, etos kerja yang tinggi, disiplin, kemandirian, dan kewirausahaan. Berdasarkan penjelasan yang barusan saya jelaskan, dapat ditegaskan bahwa pada dasarnya pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan dalam proses pengembangan berbagai potensi dalam diri manusia, termasuk sifat, watak, kemampuan akademis, dan keterampilan khusus. Sejalan dengan argumen ini, Islam sebagai agama yang universal diakui oleh pengikutnya sebagai pandangan hidup dalam aktivitas sehari-hari, menempatkan pendidikan pada posisi yang sangat strategis. Pendidikan Islam ini merupakan proses pembelajaran yang berlandaskan ajaran dan nilai-nilai Islam dengan bertujuan untuk mengembangkan aspek dan nilai-nilai Islam, seperti mengembangkan aspek spiritual, moral, dan intelektual individu. Proses ini mencakup pengajaran mengenai Al-Quran, hadis, serta berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Pendidikan Islam ini merujuk pada sistem yang memberikan individu kemampuan untuk menjalani kehidupannya sesuai cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah mengakar dan membentuk pada karakter mereka. Kemudian pengertian stratifikasi. Secara etimologis, istilah stratifikasi ini berasal dari kata strata atau stratum yang berarti lapisan. Oleh karena itu, stratifikasi sosial ini sering diartikan sebagai pelapisan masyarakat. Ini merujuk pada sekelompok individu yang memiliki kedudukan setara menurut ukuran masyarakat yang dikategorikan dalam suatu lapisan atau strata. Strata sosial ini merupakan sistem hierarki kelompok dalam masyarakat, sehingga secara etimologi, stratifikasi sosial ini mencakup pelapisan atau penggolongan masyarakat dalam hierarki yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Fuad Hasan, stratifikasi sosial ini merupakan tingkatan atau pelapisan individu yang memiliki kedudukan sama dalam struktur status sosial. Stratifikasi ini tidak hanya terjadi di zaman sekarang, hal ini juga telah ada sejak zaman kuno. Filosof Yunani Aristoteles mencatat bahwa dalam suatu negara terdapat 3 kelompok, mereka yang sangat kaya, yang miskin, dan yang berada di antara keduanya. Kemudian beberapa pengertian stratifikasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Robert Lawang menyatakan bahwa stratifikasi sosial ini merupakan pengelompokan individu dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki berdasarkan dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan juga prestis. Kemudian yang kedua yaitu menurut Horton dan Han mengartikan bahwa strategi sosial ini merupakan sistem perbedaan status yang ada dalam suatu masyarakat. Yang ketiga yaitu menurut Surjono Sukamto dengan merujuk pada pendapat Pitirim Sorokin, yaitu menjelaskan bahwa stratifikasi sosial ini merupakan pembagian penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang terstruktur secara bertingkat. Kemudian menurut Bruce Cohen, yaitu menyatakan bahwa stratifikasi sosial ini sistem yang menempatkan individu berdasarkan kualitas yang dimiliki, serta menempatkan mereka dalam kelas sosial yang sesuai. Kemudian menurut Astrid Susanto, yaitu mengemukakan bahwa stratifikasi sosial ini merupakan hasil dari hubungan antar manusia yang teratur dan terstruktur, sehingga setiap orang itu memiliki posisi yang mempengaruhi hubungannya dengan orang lain secara vertikal maupun horizontal dalam masyarakat. Yang kedua yaitu konsep stratifikasi sosial.
Nah, stratifikasi sosial ini merupakan suatu konsep yang merujuk pada pengelompokan individu atau kelompok dalam masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang berbeda. Pengelompokan ini didasarkan pada berbagai faktor termasuk kekuasaan, kekayaan, status sosial, dan berbagai faktor lainnya. Dengan adanya stratifikasi sosial ini, masyarakat terbagi menjadi strata atau lapisan yang memiliki karakteristik dan kesempatan yang berbeda. Salah satu ciri utama dari stratifikasi sosial adalah adanya struktur hierarkis. Dalam sistem ini, individu atau kelompok memiliki posisi yang berbeda, yang secara langsung memengaruhi akses mereka terhadap sumber daya dan peluang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, orang-orang yang berada di kelas atas cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, misal di kesehatan atau di pekerjaan yang berkualitas dibandingkan dengan mereka yang berada di kelas bawah. Nah, keterbatasan akses ini dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan memperkuat perbedaan antar kelompok. Nah, stratifikasi sosial ini dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk ekonomi, pendidikan, budaya, dan sejarah. Struktur sosial yang ada dapat memperkuat atau mengurangi stratifikasi. Misalnya, dalam masyarakat di mana pendidikan tinggi sangat dihargai, individu yang tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas mungkin terjebak dalam kelas sosial yang lebih rendah. Sebaliknya, dalam masyarakat yang mendorong mobilitas sosial, individu dapat memiliki kesempatan untuk berpindah ke kelas yang lebih tinggi. Stratifikasi sosial ini dapat dianalisis dari beberapa dimensi yang saling terkait, yaitu ekonomi, sosial, dan politik. Setiap dimensi itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap posisi individu dalam masyarakat, serta akses mereka terhadap sumber daya peluang. Yang pertama yaitu dimensi ekonomi. Nah, dimensi ekonomi ini berkaitan langsung dengan pendapatan dan kekayaan individu. Dalam konteks ini, individu yang memiliki kekayaan lebih banyak cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan akses ke layanan kesehatan yang lebih baik. Kemudian yaitu yang kedua, dimensi sosial. Nah, dimensi sosial ini meliputi status dan prestis yang dimiliki seseorang dalam masyarakat. Status sosial ini seringkali ditentukan oleh berbagai faktor termasuk tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan jaringan sosial. Kemudian selanjutnya yaitu ada dimensi politik. Nah, dimensi politik ini berhubungan dengan kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki individu atau kelompok dalam masyarakat. Individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan politik seringkali memiliki kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya dan kebijakan publik. Mereka dapat mempengaruhi keputusan yang berdampak pada masyarakat seperti pengaturan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya yaitu penyebab stratifikasi sosial. Penyebab stratifikasi sosial dalam pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu akses ekonomi. Nah, keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, seperti sekolah swasta atau institusi pendidikan yang terkemuka. Di sisi lain, keluarga yang keterbatasan finansial seringkali hanya dapat mengakses sekolah dengan fasilitas yang kurang memadai. Kemudian yaitu kualitas sumber daya pendidikan. Nah, sekolah yang memiliki sumber daya yang lebih baik termasuk guru berkualitas, kurikulum unggulan, dan fasilitas yang memadai biasanya menghasilkan prestasi akademis yang lebih tinggi. Sedangkan sekolah di daerah kaya seringkali memiliki keuntungan dibandingkan dengan sekolah di daerah yang miskin. Selanjutnya latar belakang keluarga. Nah, keluarga yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memahami pentingnya pendidikan dan mampu memberikan dukungan yang lebih besar kepada anak-anak mereka yang berdampak positif pada motivasi dan prestasi akademis. Kemudian norma dan budaya masyarakat.
Nilai-nilai dan norma budaya dalam suatu masyarakat dapat memengaruhi pandangan terhadap pendidikan. Dalam beberapa komunitas, pendidikan mungkin dianggap kurang penting dibandingkan pekerjaan atau tanggung jawab lainnya yang dapat mempengaruhi motivasi siswa. Kemudian diskriminasi. Diskriminasi ini berdasarkan ras, gender, atau kelas sosial yang dapat menghalangi akses ke pendidikan yang setara. Siswa dari kelompok yang terdiskriminasi seringkali menghadapi tantangan tambahan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kemudian yaitu kebijakan pendidikan. Kebijakan yang tidak adil seperti sistem ujian yang ketat atau minimnya dukungan untuk sekolah di daerah yang kurang mampu dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam pendidikan. Selanjutnya ada pengaruh sosial dan jaringan. Jaringan sosial dan koneksi yang dimiliki siswa dapat mempengaruhi peluang mereka untuk mendapatkan beasiswa, magang, ataupun pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur stratifikasi sosial. Yang pertama ada kekayaan atau ekonomi. Kekayaan merupakan salah satu unsur paling penting dalam stratifikasi sosial. Ini mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan daya ekonomi yang dimiliki individu ataupun kelompok. Kemudian yang kedua yaitu ada status sosial. Nah, status sosial ini berkaitan dengan penghargaan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam masyarakat berdasarkan posisi, pekerjaan, atau peran mereka. Status dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada status yang diberikan kepada seseorang berdasarkan karakteristik yang tidak dapat diubah, seperti jenis kelamin, ras, atau latar belakang keluarga. Kemudian yang kedua ada status yang diperoleh melalui usaha, pendidikan, dan prestasi. Misalnya, seorang individu yang berhasil menjadi dokter atau profesor mendapatkan status tinggi karena pencapaian tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah struktur kompleks yang terdiri dari kekayaan, status sosial, kekuasaan, dan mobilitas sosial. Setiap unsur saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam menentukan posisi individu atau kelompok dalam masyarakat. Memahami unsur-unsur ini penting untuk menganalisis ketidaksetaraan sosial dan mencari solusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan lebih setara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.